Oke, Tribuners, welcome back. Kita udah lama nggak ada Wigo ya. Ini kita balik lagi di Wisata Gokil di Tribun Jogja Official di channel YouTube kita. Setelah sekian lama nggak ada. Nah, kali ini kita muncul lagi. Kenapa? Karena kali ini ada yang spesial banget. Kita gesernya ke arah timur ke atas, ke arah Gunung Kidul. Dan ini lagi in banget, lagi hits banget. Itu kebun bunga Marilis yang ada di daerah Patuk. Nah, kebun ini kenapa spesial? Nanti kita lihat, kita keliling ke dalam kayak apa. Kita lanjut dulu yuk. Sobat Wigo, ini kita udah sama Pak Sukadi. Beliau ini adalah yang bisa dibilang memulai tren kebun bunga Marilis ini. Tapi ternyata Marilis ini dulu dianggap merugikan buat para petani. Bener Pak ya? Jadi dulu ini nama sebutannya apa Pak kalau bagi petani dulu? Bawang proton, Mas. Bawang procet ya Pak ya? Iya, jadi Dulu, gula. dulu gimana ceritanya? Kok dianggap merugikan buat petani tiba-tiba langsung berubah jadi primadona tuh gimana Pak? Jadi ternyata begini ya, sebelum tahun 2015 kemarin, itu kan yang namanya Amaris sekarang itu dulunya bernama Brambang Protot. Brambang Protot itu sendiri di sini merupakan gulma bagi para petani karena apa? Karena tumbuh liar di ladang para petani dan mengganggu tanaman-tanaman petani kemudian dibasmi. Jadi gitu. Nah, kemudian sama Pak Sukadi ini justru sama Pak Sukadi bibitnya kemudian dibeli dari petani, dia kembangin di sini Pak ya, di kebun sini Pak ya. Terus di lahan seluas 3.500 dan akhirnya justru jadi primadona buat netizen kayak kalian ini yang suka datang selfie ya Pak ya kalau bisa ke sini. Iya. Ini rata-rata pengunjung sini ada berapa sampai berapa Pak yang datang ke sini? Untuk di tahun 2019 ini Mas, mengalami penurunan karena apa? Karena curah hujan di sini memang kurang. Betul. Jadi tumbuhan Amaris itu sendiri tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Selain tidak mekar dengan kompak, itu juga pendek-pendek. Ada juga yang sudah layu dan juga ada yang masih mengucup. Jadi pengunjung di sini di tahun ini menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke. Ya meskipun layu tetap masih bisa untuk objek wisata, untuk foto-foto masih bisa nggak Pak ya? Walaupun sudah pada layu, untuk 1 minggu ke depan ini masih juga ada yang mekar. Jadi masih pengunjung jika
jika ingin ke sini itu masih ada spot-spot sedikit yang masih bisa digunakan untuk berfoto karena di situ masih ada bunga yang mekar. Oke, ini masa tumbuhnya hanya berapa lama Pak untuk bunga amaryllis ini? Masa mekarnya itu hanya sekitar 2 sampai 3 minggu, Mas. Jadi kalau maksimal 3 minggu, nanti kalau kurang maksimal ya sekitar 18, 19, bahkan sekitar 20 hari itu saja. Oke, ini berarti sudah mau minggu 3, udah minggu terakhir ya Pak ya? Ini sudah memasuki minggu ketiga. Oke. Tepatnya sudah masuk hari ke-17. Oke, ini makanya nih buru-buru kalau misalnya belum layu, datengin. Nah ini tarifnya berapa kalau buat pengunjung? Kalau tarifnya pengunjung itu sebenarnya bukan tarifnya, lebih pantas saya bilang itu dimintai dana atau sumbangan 10.000 per orang. Itu untuk anak-anak dewasa, untuk yang anak-anak itu tidak dimintai. Itu pun hanya yang ikhlas-ikhlas saja. Seandainya tidak mau menyumbang 10.000 atau bagaimana dan ingin masuk itu tetap diperbolehkan. Tuh, jadi fleksibel gitu loh. Tapi maksudnya akan lebih baik ketika kita memberikan dana sukarela supaya kita tiap tahun bisa menikmati bunganya, karena kan setahun sekali, cuman kapan lagi 10.000 setahun sekali kan nggak masalah gitu. Oke, ini kalau untuk jam bukanya sendiri juga bebas Pak ya, nggak diatur waktunya. Kalau jam bukanya karena ini cuman kebun budidaya, pengembangan dan penyelamatan populasi amaryllis, jadi tidak ada istilah buka dan tutup, Mas. Jadi siapa saja yang mau berkunjung ke sini dalam artian niat baik itu diterima walaupun sampai malam hari, Mas. Selama di sini belum pada tidur atau ada yang jaga begitu. Siap, nggih, itu aja. Nggih, matur nuwun nggih Pak Sukadi. Nggih, nggih. Oke, Sobat Wigo, jadi kita udah dengar penjelasannya Pak Sukadi bahwa ini dari awalnya hanya gulma yang merugikan petani, terutama jagung dan kacang-kacangan, sekarang jadi primadona dan sudah menarik ribuan pengunjung. Tapi buat kalian yang mengunjungi Taman Amaryllis ini, disarankan untuk tidak merusak bunga ataupun memetik ataupun mungkin sekedar foto sampai baring-baring, karena dulu sempat justru karena viralnya kebun ini karena rusak waktu itu. Jadi sangat disarankan terutama kalian ketika datang di sini untuk menjaga kondisi bunganya, terus menjaga kebersihan bunganya kayak gitu. Oke, untuk lokasi persisnya ini kebun amaryllisnya itu berada di Dusun Ngasem Ayu, Desa Salam, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, atau persisnya Jalan Nosari KM 19. Ini persis di pinggir jalan. Ini kan mungkin udah dengar suara jalan, ini jalan utamanya Wonosari di sini, dan kalau dari pusat kota itu nggak jauh pokoknya. Jadi cuman ya kalau normalnya setengah jam lebih lah, dan itu udah enak banget. Pakai motor bisa, pakai mobil juga bisa, parkir juga udah nyaman, udah luas. Jadi kalian tinggal datang, turun, foto-foto, dan tadi tarifnya sukarela 10.000, kayak nggak bayar nggak apa-apa, tapi akan lebih baik untuk membantu warga juga sekitar dan membantu Pak Sukadi agar tetap bisa mengembangkan kebun amaryllis sampai tahun-tahun berikutnya. Mungkin akan lebih baik kita tetap bayar ketika masuk ke sini gitu. Oke, Sobat Wigo, sekian perjalanan kita hari ini spesial dari Gunung Kidul yang setahun sekali cuma ada di sini. Beruntung banget kita, meskipun ini minggu ketiga, udah minggu terakhir bisa dibilang untuk bunganya mekar, tapi kita masih bisa melihat petak-petakan bunganya. Jangan lupa saksikan Wigo ataupun kulik di channel YouTube kita Tribun Jogja Official. Ditonton ya, jangan lupa di like, terus di komen, di subscribe pastinya, biar kita makin banyak yang nonton, dan di share ke teman-teman kalian biar kita juga makin banyak view-nya juga yang pasti jelas. Oke, saya Alex, sampai jumpa lagi di Wigo dan Kulik episode berikutnya.